Kalau seandainya ada seorang muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasraniyah, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Sehingga teman-teman sekalian kalau melihat video ini ya ada kejanggalan, merasa kejanggalan pasti, tetapi argumennya bahwa ini memang janggal, ini memang tidak benar dan ini hoax semata. Jangan lihat Profesor Dr. Quraisy Shihabnya yang beliau telah banyak berkarya, menulis buku, bahkan membuat tafsir Al-Misbah, yang menulis tafsir Al-Misbah 30. Jadi saya perlu share ini sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang muslim. Ketika ada sesuatu yang subuhat dan perlu diberikan komentar, perlu diluruskan, ya diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Telah beberapa hari masuk bulan suci Ramadan dan kita insya Allah telah menjalankan semua ketentuan-ketentuan insya Allah, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan taufik pada kita sehingga kita benar-benar bisa menyelesaikan hingga akhir Ramadan nanti dengan ibadah yang seoptimal mungkin. Baik teman-teman sekalian, kali ini kita akan berbagi sedikit informasi. Semalam ya, belum lama semalam ketika menyempatkan ngecek media sosial, saya mendapati satu postingan teman, seorang pendeta memposting kajian Profesor Dr. Quraisy Shihab, yang ternyata setelah saya cek itu di acara Shihab dan Shihabnya Mbak Najwa Shihab. Nah, dari postingan itu tidak begitu ada yang aneh, tetapi setelah saya lihat dengan diberikan chapter oleh Bapak Pendeta itu bahwa ini jarang orang yang ini yang jarang diketahui banyak orang. Sehingga saya buka, saya putar video itu, saya klik. Di situ Profesor Dr. Quraisy Shihab menjelaskan ternyata tentang perjanjian Najran, tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan satu perjanjian dengan orang-orang Nasrani di Madinah itu pada tahun ke-10 Hijriah. Di situ yang poin-poin yang menonjol di dalam video yang diposting oleh Bapak Pendeta Nelson itu adalah bahwa umat Islam harus melindungi kaum Nasrani, umat Islam kalau harus mengasihi kaum Nasrani sampai akhir zaman. Kemudian umat Islam harus memberikan bantuan kalau umat Kristen ingin membangun gereja dan lain sebagainya. Kemudian ada pernikahan, Muslim boleh menikahi wanita Nasrani tanpa memaksakan agama, tanpa masuk Islam, dan dilarang mengganggu gugat kekristenannya menjadi suami istri Muslim dan Kristen sampai akhir zaman. Nah, seketika saya belum meneliti saat itu belum meneliti apa-apa tentang isi perjanjian itu, tetapi di situ sudah sangat terasa kejanggalan. Sehingga saya sarankan, saya komentari postingan Bapak Pendeta Nelson itu, bahwa hal-hal semacam ini kalaupun diposting, yang memposting kalau Bapak Pendeta sebagai umat Kristen ini agak sensitif, rawan terjadi kesalahpahaman dari kaum muslimin dan umat Islam. Ya, di sana sedikit saya berikan 2 poin sebenarnya. Perjanjian Najran itu dalam konteks adalah Rasulullah sebagai pemerintah negara, pemerintahan Islam, ya tentu berkewajiban melindungi semua umat beragama selain Islam, dan memang tidak boleh memaksakan agama Islam ke dalam
untuk dianut oleh penganut agama lain gitu ya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Itu satu. Jadi dalam konteks itu konteks negara Islam. Sehingga kalaupun saya komentari di situ ya, saya belum mengecek isi perjanjian Najran itu seperti apa. Sebatas yang saya tangkap dari video itu banyak kejanggalan. Kalaupun umat Islam harus memfasilitasi peribadatan umat lain ya, meskipun dia sebagai penguasa, maka sebatas tidak mengganggu begitu. Sebatas tidak mengganggu, tetapi bukan berarti kemudian umat muslim bergotong royong kemudian bahkan berinfak untuk pembangun gereja, bukan seperti itu. Terus kemudian dalam hal pernikahan itu saya sarankan pada Bapak Pendeta bahwa itu juga hal yang sensitif. Kalaupun umat muslim boleh menikahi umat non-Islam, itu dalam Al-Quran sudah dijelaskan di tahun ke-3 Hijriah sudah dinyatakan gitu ya, dalam surat Al-Baqarah itu bahwa seorang laki-laki muslim tidak halal menikahi non-muslim kecuali dia sudah beriman dan memeluk Islam. Jadi tidak saya jelaskan rinci seperti itu, tetapi saya sampaikan bahwa tentang pernikahan muslim dengan yang tidak muslim itu membutuhkan penjelasan yang lebih rinci gitu Bapak Pendeta. Jadi ini saran saya sebagai seorang muslim kepada orang Kristen, untuk kalaupun posting yang demikian bukan pendeta atau bukan orang Kristen yang posting, karena itu konten-konten Islam dan itu menjelaskan tentang isinya itu suatu kejanggalan begitu. Kemudian saya buka-buka literatur di postingan video itu. Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab ya, mengaku mendapat literatur itu dari Google gitu. Dari Google, makanya kemudian saya share ke teman-teman, ini gimana sih gitu. Nah, kemudian ada salah seorang teman yang memberikan sedikit membuka wawasan saya bahwa ini perjanjian di dalam saksi-saksi perjanjiannya ini ada beberapa sahabat yang justru sudah meninggal sebelum perjanjian itu dibikin gitu loh. Jadi ini penuh kejanggalan. Kemudian setelah saya telaah lebih dalam, sebelum saya share ini saya mentelaah banyak hal, tetapi cukup secara sederhana saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini bahwa untuk bisa memvalidasi, melihat satu teks, satu bentuk seperti itu sebagai satu yang valid atau tidak, harus ditinjau dari dua hal. Dari yang pertama dari sanad, dari urut-urutan kisah itu dari mana sebagaimana hadis-hadis itu ya, karena ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang macam-macam lah ya. Terus kemudian dari sisi kevalidan teksnya, kevalidan naskahnya, ini para sejarawan yang harus meneliti. Nah kemudian ditemukanlah setelah diteliti oleh sejarawan muslim dari India, dan ini postingan ini sebenarnya sudah 2021 yang lalu. Jadi sudah lama dan rupanya jadi kontroversi juga sudah lama, tapi saya barusan mengetahuinya tadi malam ya, pada tanggal 3 Ramadan yaitu. Jadi saya perlu share ini sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang muslim. Ketika ada sesuatu yang subuhat dan perlu diberikan komentar, perlu diluruskan, ya diluruskan. Alhasil bahwa dari beberapa sisi teks yang dipublikasikan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab ini, videonya ini ya, ini tidak valid, atau kalau bahasa kasar sekarang itu hoax ya, hoax. Jadi ada beberapa poin yang kalau diteliti banyak, tetapi poin-poinnya saja, misalkan di situ dinyatakan di dalam naskah itu, di dalam pengantarnya dinyatakan bahwa dia Muhammad itu ditaati oleh ahlul Yaman, kemudian memerangi Mekah begitu ya. Padahal faktanya dalam sejarah ini bukti kejanggalan, di antara kejanggalannya seperti itu. Buktinya Rasulullah SAW itu ditaati oleh penduduk Yathrib dulu, penduduk Yathrib Madinah, kemudian memerangi Mekah ya, kemudian membebaskan Mekah itu, kemudian baru para penduduk Yaman itu beriman begitu kan, beriman. Sehingga dari sini sudah ada
kronologis kejanggalan. Terus yang lebih janggal lagi ada beberapa saksi dalam perjanjian Najran itu yang disebutkan dalam protologi yang ada ini dalam protologi orientalis. Jadi tulisan para naskah yang dimiliki oleh gereja lah begitu, wihara atau ya gereja dan semacamnya. Ini ada beberapa sahabat yang tertulis di situ, padahal sudah meninggal tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Ada yang meninggal tahun 4 Hijriah, ada yang 8 Hijriah, padahal perjanjian itu dibikin tahun 10 Hijriah. Bahkan ada nama-nama sahabat yang tidak terlacak di dalam sejarah gitu loh ya. Ada nama fiktif gitu. Nah, ini menunjukkan satu ketidakvalidan. Sehingga teman-teman sekalian kalau melihat video ini ya ada kejanggalan, merasa kejanggalan pasti, tetapi argumennya bahwa ini memang janggal, ini memang tidak benar dan ini hoax semata. Jangan lihat Profesor Dr. Quraisy Shihabnya yang beliau telah banyak berkarya, menulis buku, bahkan membuat tafsir Al-Misbah, yang menulis tafsir Al-Misbah 30 juz. Jangan dilihat itu. Di kesempatan lain saya dulu pernah mengkritisi Quraisy Shihab, bagaimana Quraisy Shihab mentafsirkan ayat tentang jilbab sehingga dia merasa tidak bersalah ketika putrinya sendiri tidak berjilbab. Ini antara lain. Jadi ketika melihat video ini tidak perlu diambil hati ya, bahwa itu memang hoax dan kebenarannya tidak benar, sehingga kita tidak terbawa oleh isi yang disampaikan oleh video ini oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab, meskipun beliau orang terkenal, meskipun Najwa Shihab juga anak cerdas dan terkenal, tapi kita kembali pada konteks isi bahwa ini tidak benar. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepercayaan umat Kristiani menyangkut Tuhan beda dalam sifat-sifatnya menyangkut ini. Tapi itu tidak menghalangi Nabi menulis perjanjian, menjanjikan bahwa kalian akan saya bela sebagaimana saya membela keluarga dekat saya. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya, dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Be. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya aja. Sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya aja. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut. Ini agak panjang teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu, dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasulnya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam.
Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW sampai akhir zaman.